waktu itu kebetulan kita itu memang alhamdulillah rekod memang. Yang tadinya new entry di minggu awal, begitu masuk minggu kedua udah langsung di ke-1 Di tahun 98. 98. Nah, memang kita nggak nyangka sih. Berarti si Wong ini Harus syuting kita. kojonya dari si kompilasi itu. Iya, kita nggak nyangka gitu, malah pokoknya kalian bawa baju katanya gitu. Sampai waktu itu Pak Ian salah, ada 2 tuh Wong tuh. Wong Jakarta sama Wong Bandung. Tapi kawan kreasi pasti bakal menyimpulkan ya. Ada lah ya, biasalah. Sambil ya, ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi oke lah itu Diedit aja ntar. nggak ada. Nggak perlu, tadinya kan gini kan. Di band itu tuh ada permasalahan apa aja sih kan gitu. Jadi memang faktor-faktor yang gitu-gitulah. Nah di situ memang saya juga udah mulai jenuh, udah mulai apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan kreasi yang kemarin kekeh Kang Wong Band. Yang tahu Wong Band itu sebetulnya bukan cuma dari orang Bandung, tapi kemarin yang banyak nge-DM, yang banyak nge-komen di beberapa video yang udah, kebanyakannya orang Bandung. Padahal Wong Band teh sudah menasional, betul gitu. Nah sekarang kebetulan kemarin saya lagi ceritanya malah lagi di rumah. Saya ngeliat buka Facebook, ada basis kondang nih. Waduh. Ngubungin nih. Wis. Basis ganteng nih. Nah Bahaya. sekarang buat kawan kreasi nih, khusus semua nih, saya sekarang alhamdulillah dipertemukan dengan Kang Herman Wong. Akhirnya Kang Herman. Ya. Orang-orang teh di enggak pun Wong teh pernah mempunyai fans. Jadi mungkin setelah melihat si ruang kreasi ini ngobrol dengan musisi-musisi hebel. Maaf ya kalau saya bilang bahwa band itu adalah band Jadul. hebel. Jadul. Band jadul. Gitu. Jadi buat kawan kreasi saya pun berapa tahun kita nggak pernah ketemu ya, dari belasan Dari 10 tahun lah. Iya. Ya. Belasan tahun, tapi tetap masih dedegan basis ya, ganteng. Enggak. Yang artinya sudah budayut kawan kreasi, sudah melebar sekarang, tapi tetap ganteng. Rencananya kemarin saya udah janjian sama beliau ini mau ngobrol sama Happy ya tadinya ya. Tapi berhubung keterbatasan waktu, bukan keterbatasan waktu sama budget. Dengan biaya, akhirnya udahlah, yuk kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan sekarang saya juga mau menginformasikan nih buat kawan kreasi bahwa sekarang si Kang Herman ini lagi mengerjakan project. Nah, project mengumpulkan band-band lawas juga ya Kang ya? Iya. Dikompilasikan, rencananya mau 10 band. Dan kawan kreasi juga tadi ngeliat, jadi saya sengaja ini datang ke studionya PPP di luar dia. Di sana tuh Pepe. Jadi karena si Kang Herman ini projectnya di studio PP. 12, di studionya PP. Studionya PP. Jadi ya udahlah sekalian, tadi saya juga udah temu kangen, ada Indra juga, ada Pepep, ada vokalisnya Armada, KW. Jam 1 ya sekarangnya. Sekarang udah jam
Satu kawan kreasi. Jadi syuting ini jam 1 ini syuting malam, Rekor. terpagi. Terpagi. Jadi untuk Terpagi. anggota Muri ini coba kirim Enggak ada yang kayak gini. Pagi ini. pagi nih. Kang Nanggung Herman, paginya ya. juga. Kang Nggak Herman pagi ini nanggung ini. kemarin coba saya pengen tahu, ceritain dulu selama tidak bertemu sama waktu terakhir kita ketemu itu kan masih Wong, masih aktif ya. Hmm. Masih aktif. Nah, terus Setengah aktif. Setengah Setengah aktif. aktif. Nah, apa aja Kang Herman itu mengerjakan apa aja pada saat itu teh? Dari tahun 2002 2002 ada nggak ya? ngerjain apa-apa. Enggak ya? Makanya bilang setengah aktif. Ya terus apain aja dah, kamu tuh sempat pindah ke Murarajen ya? Oh Waktu iya. itu. Waktu itu sempat kelola studio. Hmm. Studio recording sama studio latihan dan kafe. Itu tahun 2016-17 deh. 2016 Nah, 17 sampai di Murarajen. Di Muarajen. Oh, kafe, bukannya kafenya Kang Dani Sprit, Java Jive. Dekat sama Dani Sprit. Dekat. Oh, jadi Deketan. kafenya Java Jive, kafenya Kang Herman. Enggak, bukan dong. Jadi Java Jive udah lah. iya, maksudnya tapi ada Dekat. dua kafe maksudnya, deketan. Deketan, Hmm. deketan kita. Dan ini punya, kita pun punya gitu. Bukan kafe ini sih, kafe apa ya buat ngopi-ngopi gitu. Coffee shop lah gitu ya, buat nangkring gitu. Nah, tapi kan yang sebetulnya yang saya pengen apa namanya, karena kan band-band milenial sekarang ini nggak tahu nih, ada band Wong kan gitu nih. Jadi biasa kalau saya mah, hey kawan kreasi gitu, ada band Ada loh. loh. Ada Ada loh. band, ada loh. Tahu nggak sih? Kan gitu. Gosipnya gitu, tahu nggak sih? Dulu ada band namanya Wong. Dan jangan lagi. Nah, itu lagunya. Kalian bisa search Wong Band. Judulnya apa, Kang? Jangan lagi. Jangan lagi. Ada tak ingin satu lagi. Ada tak ingin satu lagi. Itu Kang Herman yang bermain bass dan Kang Herman yang membuat band itu ya. Sekarang saya pengen memberikan informasi buat mereka. Caranya bagaimana pada saat itu terjadinya Wong awalnya? Di tahun berapa? Tahun 98. Hmm. Itu tepatnya kalau nggak salah bulan Agustus tanggal 8. Hmm. Saya tuh sama si Gangan sebetulnya awal mulanya. Hmm. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol berdua. Tadinya sih cuman iseng-iseng, kita bikin lagu deh. Bawain lagu orang mulu. Bosen gitu. Terus bikin karya, tiba-tiba si Gan punya ide. Si Gan tuh. Kan kayaknya si Epi tuh suruh nyanyi. Waktu itu si Epi lagi sibuk sinetron juga kan. Tahun 98 tuh dia ikut sinetron juga waktu itu beberapa episode, 24 episode. Jadi agak nabrak-nabrak juga sih waktunya. Tapi si Epi mau waktu itu. Cuman dia ngerasa saya tuh nggak bisa nyanyi gitu. Nah si Gan ya bukan soal kualitas nyanyinya, tapi kan kita coba aja dulu. Ya. Dalam satu packingnya kena nggak, Iya. cocok nggak. Karena gelis lah Nah, gitu ya. meren. Ya, jadi kawan kreasi ini informasinya bahwa Happy itu adalah adik kandungnya. Ya, kan? adik kandung saya. Nah, terus Jadi- diajaklah. Diajak lah si Gan tuh yang punya itu. Terus kata saya kan dia kan nggak, maksudnya apa lagian lagi sibuk sinetron kata saya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita atur aja waktunya. Akhirnya coba-coba latihan dan kita bikin waktu itu 3 lagu. Zamannya di Proson tuh. Ya. Di Proson. Bikin 3 lagu. Nah, tapi nggak ada target apa-apa sih, cuman pengen Rekord aja rekord gitu. aja, yang penting kita punya lagu aja gitu. Kepuasannya cuman itu aja yang dikejar. Tapi tiba-tiba waktu itu ada acara Indi 7 tuh di Ardan ya. Di Ardan ada acara Indi 7. Enggak, tapi itu pas waktu Kang Herman ngajakin ke adeknya itu, terus oke yuk kita bikin band, terus siapa nih pemain drumnya atau Oh iya, pemain drumnya itu waktu awal itu si Nunu, terus gitarnya saya bilang ke Gan, kayaknya coba gitarnya si Iwan deh. Wah, kayaknya ngerok juga gitu, tapi ya kita coba aja. Hanya kita coba berkolaborasi. Waktu itu kita latihan yang lagu Tak Ingin itu tuh. berarti itu double gitar. Iya, double gitar. Nah, awalnya si Gan kan yang punya apa namanya materi awal gitu di situ. Terus saya juga punya
eh, pas yang lagu Tak Ingin itu kita konsepnya memang akhirnya ngebentuknya berbarengan. Jadi pas di latihan tuh kebentuknya tuh lagu. Nah, bahannya itu memang si Gan-Gan, tapi bentukannya tuh udah terasa ngeband loh. Kalau yang Tak Ingin tuh ya, yang saya rasa. Cuman itu. Nah, udah gitu berapa bulan ke depan lah berikutnya itu ada acara Indi 7 di Ardan kalau nggak salah. Nah, itu si Nunu yang punya ide. Man, kenapa nggak kita coba aja di Ardan? Sok aja, saya ngikut aja. Sampai urus gitu ya. Urus aja gimana bagusnya. Terus tiba-tiba saya kontak ke si Gan-Gan, gimana? Ya udah sok aja cobain. Nah, masuklah ke Indi 7. Waktu itu udah Kafein ada tuh. Serius Band. Kita satu generasi. Coklat itu di kalau nggak salah di MGT ya. Nah, di situ. Jadi kita ketemu itu di radio awal-awalnya tuh. Udah mulai ini. Nah, udah berjalan perjalanan di bukan festival apa ya namanya ya. Kompilasi. Bukan ini 7 tuh kayak semacam tangga nada lagu gitu. Cuman indie kan waktu itu ada indie kan ada Ardan Persada. Ada indie 7-nya Ardan gitu. Nah, kita di program yang indie 7 Ardan. Waktu itu kebetulan kita itu memang alhamdulillah rekod memang gitu. Jadi 4 minggu berturut-turut itu yang tadinya new entry di minggu awal begitu masuk minggu kedua udah langsung di ke-1 di tahun 98. Nah, itu memang ya apa namanya ya? Memang kita nggak nyangka sih. Karena ya kita ngalir aja. Gitu. Karena lihat lagu Kafein juga bagus gitu. Nah, pas udah ketahuan tuh ranking apa rekod di 4 minggu berturut-turut ke-1. Nah, setelah itu baru saya dikasih kabar tuh si Gan-Gan tuh yang dikasih kabar katanya mesti ke Ardan, panggil ke Ardan. Udah gitu mereka pihak MD Ardan tuh bilang ntar kayaknya besok lusa ada yang kontak. Cuman dia nggak sebutin tuh labelnya yang mana gitu. Yang jelas lumayan nih label katanya. Ya kita seneng-seneng aja. Ya intinya awal mula kita bikin lagu sebetulnya kalau saya pribadi sih nggak ngotot pengen gimana, emang bilang sih kan saya pengen punya karya aja gitu. Jadi minimal sesimpel itulah ya, gitu ya. simpel itu aja. Soalnya apa? Udah tiap apa zaman panggung-panggung tuh udah nggak aneh gitu. Sampai waktu itu Pak Ian salah ada 2 tuh wong tuh. Wong Jakarta sama wong Bandung. Sampai salah tuh Pak Ian. Maksudnya nama wongnya ada 2. Nah, si Pak Ian tuh salah waktu itu. Jadi si Ardan tuh punya tuh wong yang kita tuh ya. Udah sodorin ke mereka. Nah, Pak Ian pikir wong itu yang wong Jakarta. Nggak tahu gimana lah ceritanya. Yang jelas Pak Ian bilang, oh salah, saya bukan wong yang itu. Karena melihat bukan yang itu lagunya gitu. Yang saya tahu itu. Nah, terus dan saya tuh nyari 1 band lagi sebetulnya. Udah 9 nih. Itu sisa 1 itu dari berapa band ya kalau nggak salah. 300 band kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ngambil 1. Saya bingung kenapa kok susah-susah amat. Tinggal 1 cuma sisa 1. Siapa dari aja lah 300 gitu. Gitu. Ya mungkin nggak tahu. Pak Yan ya orang yang namanya produser kali ya. Perhitungannya kayak gimana mungkin. Nah, sama sekali lah pokoknya intinya begitu kita masuk ke Sony itu banyak yang nggak nyangka lah gitu ya. Itu memang sudah waktunya kali karena terus memang dari situ akhirnya terus lagu kalian mana gitu nanya si Pak Ian. Iya, karena ini bukan lagu yang ini misalnya, karena tahunya wongnya kan wong yang di Jakarta. Oh iya, enggak, setelah itu mungkin konfirmasi dari Ardan kali ya. Akhirnya jadi dia itu cerita saya itu sempat salah pilih wong, bukan wong kalian waktu itu. Saya ngambil Jakarta padahal yang saya cari itu kalian gitu ceritanya. Awalnya gitu, itu sempat cerita gitu. Oh, kata saya berarti wong tuh ada 2 kan. Oh, ada yang wong 1 lagi. Oh, udah bukan itu kata saya teh. Kata Pak Ian. Yang saya cari itu yang lagu yang ini justru gitu. Ya karena mungkin di Ardan yang namanya radio mungkin ngelingnya langsung ke produser. Ngasih tahu bahwa band ini lumayan lah gitu rekodnya ada. Dan kita waktu itu seingat saya itu ada Serius Band, Kafein, Gen, kita itu yang di Ardan tuh. Kalau Coklat tuh kalau nggak salah di luar Ardan, MGT kalau nggak salah. Ya intinya cerita perjalanan kita mah kayak gitu sih. Ya akhirnya kontrak lah waktu itu kontrak tapi masih kompilasi gitu.
cuman satu lagu berarti di kompilasi itu kontraknya. Satu lagu. Terus nggak lama dari situ kita harus direkam ulang tuh. Jadi yang kita bikin di pita tuh, dulu kan kita rekaman main pita tuh. Udah bikin 3 lagu ya. Suruh kata Pak Yan ya direkam ulang semua. Nggak layak mungkin ya. Standarnya Sony mungkin ada gitu. Kita rekam ulang, tapi yang tak ingin waktu itu. Yang mau dimasukin ke kompilasi. Kompilasi. Nah, udah begitu setelah perjalanan ya kita proses semua sampai recording. Nah, saya sempat curiga waktu itu. Kenapa kok dari 10 band ini lagu kita sempat mixing 2 kali. Gitu. Saya sampai bingung kan, mixing 2 kali kok kenapa? Nggak tahu katanya gitu. Ada sih saya curiga, ini ada apa? Nah, udah gitu setelah hasil beres mixing, kita dipanggil lagi ke sana. Nah, baru tiba-tiba ada kayak dari majalah apa mungkin namanya press conference mungkin ya gitu. Nah, di situ baru menentukan lagu, mungkin lagu yang dijagoin siapa. Dan kita memang nggak nyangka sih. Emang nggak nyangka gitu. Soalnya apa waktu itu saya lihat lagu berarti itu pas dipanggil itu semua band kompilasi ada? Kalau dipanggil sih satu-satu. Mungkin itu mas scheduling ya. Nah, cuman yang kita intinya kita nggak nyangka. Waktu itu saya lihat Padi itu waktu itu si Steven kalau nggak salah, sound engineer dan Steve. Saya pengen dengar tuh yang Padi. Wah, saya bilang enggak, lagu keren nih. Bahaya juga nih lagu. Jadi makanya nggak ada, maksudnya kita ekspektasinya nggak jauh gitu. Iya, karena lagu orang keren gitu. Wah, ini keren gitu. Tapi kan mungkin ya produser lain cerita gitu. Lagu kita kok mixing 2 kali. Ada sih kecurigaan, ngapain juga gitu kan mixing 2 kali. Ya udahlah, namanya kompilasi. Nah, berapa tahap ya gitu. Tahu-tahu pokoknya yang saya ingat tuh dikasih tahu tuh harus bikin klip aja. Nah, itu yang nggak nyangka. Berarti si Wong ini harus syuting kita. Kojonya dari si kompilasi itu? Iya. Kita nggak nyangka gitu, malah pokoknya kalian bawa baju katanya gitu. Ya terus ngapain? Ya udah syuting katanya gitu. Nah udah gitu ya kita syuting sampai situ. Kalau cerita soal kompilasi sih perjalanannya kayak gitu. Nah setelah perjalanan itu baru kita ada obrolan lagi, disuruh ngumpulin lagu. Pas proses syuting itu. Jadi coba lagu yang lain gitu ya. Coba masukin deh lagu yang lain, kita ya nabung lagu, store gitu. Ya nggak lama kemudian ya tawarin kontrak album gitu. Jadi itu berapa album ya sebetulnya? Pokoknya sekitar mestinya 4 album. Harusnya 4 album. 4 album, cuman ya kita ada perjalanan band ya. Iya namanya band namanya band gitu, biasa lah. Apa ya biasa itu udah mereka nggak tahu. Ya biasa. Ya biasalah band. Tapi kawan kreasi pasti bakal menyimpulkan ya. Ada lah ya biasalah. Sambil ya ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi oke lah itu karena semua band tuh punya dapur sendiri ya, Kang ya. Tapi ini diedit aja ntar. Nggak ada apa-apa. Nggak ada, kita nggak ada ngedit. Kita tidak edit. Nggak, maksudnya gini kan, yang namanya band ya biasa suka ada jenuh. Itu dinamika lah ya. Dinamika lah. Saya aja jenuh gitu, udah ngerasa jenuh. Terus lagi mungkin ya yang lainnya ada kesibukan. Saya juga sama. Tapi intinya kita ya selaras. Sampai sempet rame juga sih, ada beberapa media yang kukuh ke saya dari radio. Tolong dong ceritain ini kenapa, ada apa? Udah, kata saya nggak ada apa-apa. Ngapain juga saya harus cerita. Nggak ada untungnya. Emang ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Ini kawan kreasi kalian itu jangan ya, kemarin-kemarin saya udah ngobrol apa yang pengen saya obrolin sama teman-teman saya nih. Nah terus ada yang jangan gitu katanya jadi channel gibah. Oke, gue robah lah. Oke, gue robah. Nah setelah gue robah, Kang, tirame Kang. Desek lagi dong Kang bintang tamunya. Nah sekarang gue desek lagi, salah lagi nantinya kan. Harus gimana? Jadi
penontonnya karena ruang kreasi ini memang unik-unik, Kang. Nah, Ya, jadi ada yang dengan cara pembawaan saya ini ada pro kontra biasa lah ya. biasa itulah. Di Standar. di dunia ini kan Standar. standar Standar. Jadi ada beberapa, cuman kayaknya betul nggak nih Kang gini, Pak Iwan itu ekspektasinya sama kayak Gan-Gan, yang artinya misalnya kayak gini, Happy itu nggak bisa nyanyi, tapi udahlah, mungkin ada yang lain yang bisa untuk berdiri di depan band misalnya gitu ya. Ada sesuatu misalnya, apakah itu good looking atau apapun lah itu. Mungkin Pak Iwan ada ke situ nggak? Ada Kang Herman ada kecurigaan, jika si Kang Herman resep. Maksudnya karena si Happy itu cantik loh, kawan kreasi. Happy itu cantik loh. Teh Happy, selamat malam. Kemarin saya pengen ngobrol sama Teh Happy sebetulnya, ngobrolin masalah. Yuk sini yuk. Susah ya. Buat si Akangnya juga mudah-mudahan kalian sehat-sehat lah. Yang penting mah dapat ceritanya dari Kang Herman soal Wong nih gitu. Nah, gitu Kang, ada nggak, karena mungkin dibanding, ya maaf ya, Padi nih. Ya, Padi. Terus Kafein nih. Ya. Itu Kan keren, lelaki keren. yuk. Oke, bandnya keren nih. Keren. Tapi jigana untuk para penonton pada saat itu bener jigana iya Happy nih yang Sudah beda ini. beda nih gitu kan. Karena pada saat itu kan Coklat juga belum begitu kan. Ya. Vokalis cewek itu. Benar. Ya kan? Ya. Jadi bisa dibilang kalau Wong itu awalnya band di Indonesia yang vokalisnya cewek ya. Ya, dibilang Iya kan? kalau Karena sebelumnya- indie kali ya. Ya, sebelumnya Waktu kan itu belum ada. ada lah potret. Potret kan udah ada di situ. Cuman kan kita kan apa ya namanya? Dibilang indie kan waktu itu. Kan indie itu perasaan waktu itu indie yang ngeluarin awal tuh memang indie TNI itu kan. Emang potret tahun segitu gitu enggak juga kan? Enggak, lebih tua lah. Potret lebih tua. Lebih tua dong. Kalau Sinipatika Sari duluan. Nah, si Cindy itu Sinipatika baru kita seangkatan waktu rekaman juga kita bareng satu studio malah. Enggak, soalnya di tahun 98. Oh iya mungkin ya. Tahun 98. Si Cindy itu tahun 98 yang galeri itu. Nah, itu kita satu angkatan sama mereka. Kita ngobrol-ngobrol juga waktu rekaman karena satu studio waktu itu. Gitu. Tapi asa gelisan Happy dah asa namanya. Kan band yang ABG tapi itu susah. Iya, mungkin itu. Kalian ke situ kan? Karena Mikir. mungkin begini, orang bilang Wong itu band cewek, band vokal cewek pertama. Waktu itu yang saya tahu, yang namanya indie itu yang saya tahu itu memang yang ngeluarin dari label memang Sony kan. Nggak ada kan label yang lain. Nah, di situ jadi ceritanya mungkin orang bilang penyanyi cewek, band penyanyi cewek itu baru Wong, padahal enggak. Kan ada Coklat, ada potret yang saya tahu. Gitu. Cuman Potret berhubung keluarnya di label besar, ya, makanya gitu ya. Nah, promosinya. dan labelnya juga Indie Ten tuh waktu itu, Iya. jadi orang tuh ingetnya ya band waktu awal mula band cewek itu indie tuh ya itu gitu, begitu. Oh iya, jadi mungkin ada dari situ juga ya. Makanya dibikinin video klip lah. Ya, Tapi ya. kan berhasil dong Pak Ian. Alhamdulillah. Karena pada saat itu kan betul, Iya, betul. Wong itu kan sempat Ya, alhamdulillah. pada zaman tahun 98 di saat saya 98. keluar loh tuh. Keluar apa? Keluar. Keluar apa? Keluar dari band. Pas saya keluar dari band Jangan tuh. curhat dong. Pas saya keluar, langsung ada Wong tuh, saya tuh langsung, aduh, kenapa kok nggak saya ya main drumnya gitu pada saat itu kan? Karena ini bandnya bagus ngelihatnya. Jadi pada saat itu memang bukan cuman kuantitas, Kang. Karena masih ramai masalah kualitas pada saat itu band itu kan? Ya. Iya kan? Masih ngobrolin kualitas tuh. Kalau sekarang bukan cuma lagu-lagunya aja yang bagus. Kalau dulu, kalau sekarang kan yang penting lagu bagus lah. Rekaman juga di kamar kok. Kan gitu kan? Jadi gitu. edit aja. Nah, dulu itu kan jadi bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24 hours CCTV,
Wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman. Inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Asik gitu. Nah, itu saya sempat kayak gitu loh. Sebelum pada akhirnya kita ketemu kan. Betul. Bahwa saya ketemu dengan Ya. ternyata susah kawan kreasi. Pada saat itu saya mau nyelaksak nih masuk untuk menjadi drummernya Wong. Happy terlalu kuat karena waktu itu sudah sama Happy. Enggak, dia nggak bilang kok pengen nggak ngelamar juga. Ya, iya nggak ngelamar karena gue kan Bisanya ngeliat curhat tuh. aja. Kan ngeliat-ngeliat tuh ada nggak nih kesempatan nih, wah nggak ada kesempatan nih, udah lah akhirnya kan saya nggak ngomong, baru sekarang saya curhatnya nih. Oh iya, terus waktu indie, oh iya ya, saya lupa. Waktu awal kita masuk kompilasi itu memang ada pergantian personil drum kan, si Nunu itu diganti pas begitu masuk album diganti sama Remy, si Remy itu. Tapi yang recording Nunu dulu. Nunu dulu, yang waktu tak ini itu Nunu dulu. Pas kontrak band Pas kontrak band itu Baru udah Remy. baru Remy. Kontrak album ya? Iya kontrak album. Bukan apa namanya kompilasi. Nah dari- itu berarti harusnya 4 album kan? mestinya 4 album. Jadinya berapa album? Kita 2 album plus kompilasi. Jadi satu kompilasi terus album Wong, yang kedua albumnya Esok Pagi. Jadi kita 3 tuh. Yang satu kompilasi, yang ini 2 album. Mestinya 2 tuh. Nah, harus terus diselesaikan. kenapa itu yang duanya nggak di ini? Ya, Karena itu tadi. Biasa. ya kalau saya sih ngikut-ngikut aja gimana ramenya. Ya karena itu tadi ya. Iya. Gitu tadi apa sih? Curhat lagi. Kan curhat lagi. Karena kan di band ya kan. Nah Di itu band. masanya udah jenuh aja. Yang 2 lagi itu sisanya udah jenuh kita. Kenapa kok Ketawa. selalu ya? Pepet, jenuh. Terus Reza, Reza, Jenuh. jenuh. Ya sama jawabannya. Jenuh juga. Klise. Jawabannya klise. Tapi sebetulnya tadi udah cerita kawan kreasi, cuman ya nggak perlu tadinya kan gini kan. Di band itu tuh ada permasalahan apa aja sih kan gitu. edukasi. Edukasi aja, maksudnya untuk antisipasi kalian nih kalau seandainya di saat punya personil cewek katanya ada yang bilang kayak gini, lu sehebat-hebatnya lu seorang perempuan setelah lu dinikahi sama seseorang berubahlah semua suasana. Nah, kan katanya itu gitu. salah satu. Ya katanya kan begitu. Salah Terus satu. belajar atau sekolah tetap aja jadi ibu rumah tangga. Kan kayak begitu. Iya benar memang Nah, itu di band itu kan mungkin di Wong itu kan itulah salah satunya. Ya, salah satunya memang itu. Tapi selebihnya nggak ada apa-apa. Selebihnya fine aja ya. Fine aja. Kita memang intinya udah namanya ginilah bayangin. Yang saya rasa nih saya pribadi. Bayangin setiap kota atau misalnya setiap titik kita manggung dari sini ke sini. Toh lagunya masih terus-terusan kayak gitu. Tak ingin lagi, jangan lagi. Kan kadang-kadang jenuh juga ya. Nah itu mungkin salah satu faktor juga, yaitu mungkin psikologis juga lah. Berarti itu dari tahun berapa si vakum tuh si? Kita vakum tahun 2001 kalau nggak salah. 2002 ya. 2002. Terakhir tuh saya terakhir saya jalan sama Wong itu sempet pakai additional. Waktu itu yang masih utuh di Wong tuh saya, si Remy, sama Happy. Yang 2 udah enggak tuh. Iwan sama Gangan udah enggak. Dan kita sempat main terakhir di Trans TV. Itu 1 jam bersama Wong pernah. Nah itu terakhir kita main. Sama Gan sama Iwan. Enggak sama Iwan sama Gangan tuh. Udah pakai additional kita malah. Oh. Jadi itu terakhir kita. Terus itu Gan kemana? eh Udah ke Sahara dia? Belum ya? enggak, kayaknya belum deh. Dia sibuk kan dia memang player studio iya, kan. jadi ya betul gitu, betul. jadi sibuk betul. aransemen gitu. Ya. Jadi memang faktor-faktor yang gitu-gitulah. Jadi 2003. 2001. 2001.
kita di Trans TV itu 2001 kalau nggak salah. Yang acara waktu itu ada kan 1 jam bersama Iya. siapa Iya. gitu kan. Nah kita sempat, nah itu terakhir kali kita main. Kita pakai additional player pakai si Ivan sama satu lagi siapa saya lupa tuh. Jadi 2 gitar itu memang additional. Udah gitu di sana. Jadi tinggal kita bertiga waktu itu gitu. Nah di situ memang saya juga udah mulai jenuh, udah mulai apa namanya jenuh lah gitu. Ya udahlah gitulah jadi gitu ya. Yang Tapi penting- itu si Pak Ian itu nggak apa-apa kalau kalian belum menyelesaikan 2 album lagi nih. Ya karena kondisinya begitu ya. Ya Pak Ian pun tahu lah ya. Tahu. Jadi Pak Yan juga mungkin maklum ya, nggak sampai gimana. Kita sama-sama ngerti kok gitu. Bukan karena sesuatu yang dibikin gimana, enggak gitu. Tapi memang udah waktunya Emang lah. iyalah gitu. Cuman ya hanya sayang aja kali ya. Iya. Sayang aja. Walaupun memang dari awalnya kan Kang Herman kan tidak berekspektasi bahwa Wong itu bakal seperti apa. Enggak. Tapi dalam kenyataannya ternyata alhamdulillah. Ngalirnya begitu gitu. Ya, ternyata alhamdulillah. Tapi pas balik lagi itu, ya itu kawan kreasi. Jadi kalau kalian niat itu niat adalah doa, Ya betul. ya. Betul. Itu ininya apa Itu yang namanya? saya alami kayak gitu. Benar. Jadi jangan iseng sih sebetulnya. Benar. Jangan iseng. Setuju saya. Cuman Susumar ya. iya, cuman ekspektasi itu boleh aja lah. Apa namanya? Kalau kata Batman mah, ya namanya juga ngobrol mah kemana aja. Iya. Atau misalnya kita bermimpi mah ya setinggi-tingginya, Iya, betul, gitu kan? betul. Cuman jangan terlalu, Jangan karena terlalu. mungkin di saat Nah, itu tidak dia. mendapatkan itu kan Itu dia. ada kesakit hatian. Jadi pengalaman yang saya bisa diambil ya begitu mungkin dari cerita Wong Iya, ya, Kang, ya. iya, iya. Karena niatnya Kang Herman ini Ngalir betul aja. aja. Iya. Pas seandainya udah gitu ya pada akhirnya udah memang begitu aja. walaupun disayangin memang sayang. Iya, gitu. Sempet sih kemarin saya di terakhir main lagi tuh, tapi acara reuni. Mm-mm. Yang Nah itu festival dari 2001 kan, Iya, 2001 udah nggak main-main kan, terakhir itu di 1 jam bersama Wong. Wong, iya. Udah nggak main-main tuh. Nggak. Karena Gan juga sempat waktu itu dia menjadi musik director lah anggap Iya, ya pada iya. saat itu di studio-studio ya. Iya, emang kerjaan dia tuh kayak. Saya pun pernah tuh di 2007 tuh sama dia di direct untuk mengisi band. Iya. Gitu. Nah terus akhirnya kembali lagi Gan di Wong itu. Apakah kembali lagi atau apakah Wong Enggak. itu sekarang ada lagi atau gimana ceritanya kemarin? Karena saya iya. dengar dari Batman, ya saya kemarin pergi loh sama Wong kemana Iya, iya, iya. acara 90s Festival. Festival. Oh iya Wong, sama Gan lagi, Iya. sama Gan lagi. Bener. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai ikutan lagi ke situ? Kan Saya ada sih- undangan. Oh awalnya pas begitu kita dipanggil suruh main sana, nggak sengaja.